Pada kisah kali ini saya akan membawa teman-teman untuk mengulik kisah sejarah dari Inggris di tahun 1500-an. Dan kali ini saya akan mengupas seorang ratu Inggris yang sangat berpengaruh di masa itu, yaitu Anne Boleyn. Kisahnya sangat menarik untuk dibahas dan telah menjadi legenda dunia. Daripada penasaran, langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Anne Boleyn lahir sekitar tahun 1501 di Norfolk. Ayahnya adalah Thomas Boleyn, yang merupakan keturunan dari Earl of Wiltshire dan Earl of Ormond. Sedangkan ibunya bernama Elizabeth Howard, putri Adipati Norfolk. Pada saat kelahiran Anne, keluarga Boleyn adalah salah satu keluarga terpandang yang dihormati di aristokrasi Inggris. Ayahnya Thomas Boleyn adalah seorang politikus dan diplomat yang sangat dihormati, yang menjadi favorit Raja Henry VII dari Inggris, di mana Henry VII sering mengirimnya ke banyak misi diplomatik di luar negeri. Anne dan saudara-saudaranya dibesarkan di Kastil Hever-de-Kent. Mereka lahir di Norfolk, di rumah keluarga Boleyn di Blackling. Anne lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Dia mempunyai saudara perempuan yang lebih tua bernama Mary, dan 1 adik laki-laki yang bernama George. Anne dibesarkan di lingkungan bangsawan. Atas koneksi ayahnya sebagai diplomat, pada usia 12 tahun Anne pernah tinggal di Istana Savoy di Mechelen, Brussels, dan belajar di sana. Anne juga pernah tinggal di Prancis sebagai pelayan kerajaan, sebagai pendamping Ratu Mary, adik Henry VIII dari Inggris, yang menikah dengan Raja Louis XII dari Prancis. Di rumah tangga ratu, ia menyelesaikan pendidikannya dengan belajar bahasa Prancis dan mengembangkan minatnya dalam seni, fashion, sastra, musik, puisi, dan filsafat agama. Dia juga memperoleh pengetahuan tentang budaya Prancis, tari, etiket, sastra, musik, dan puisi. Pendidikannya di Prancis terbukti kelak mengilhami banyak tren baru di kalangan wanita dan pejabat Inggris. Anne digambarkan memiliki tubuh agak tinggi dan berbadan ramping. Dia mempunyai wajah oval dan kulitnya pucat. Rambutnya panjang lurus dan tebal, dengan warna hitam atau coklat tua. Matanya berwarna coklat tua, bahkan cenderung hampir hitam, berhidung mancung, dan mempunyai mulut yang cantik. Dia dianggap wanita yang cerdas, menawan, anggun, dan elegan. Dia juga seorang yang suka bicara terus terang, memiliki kecerdasan yang tajam, dan kepribadian yang hidup. Ia juga wanita yang berpendirian dan penuh semangat. Selain itu, Anne digambarkan juga sebagai pribadi yang manis dan ceria. Di masa mudanya, dia menyukai permainan kartu dan dadu, minum anggur, masakan Prancis, suka jahil, berjudi, bergosip, dan suka lelucon yang segar. Dia juga suka memanah, berburu, dan sesekali bermain bowling. Dia juga memiliki lidah yang tajam dan temperamen yang buruk. Anne memberikan pesona yang kuat pada orang-orang yang bertemu dengannya. Setelah menerima pendidikan di Brassel dan Prancis, Anne kembali pulang ke Inggris pada bulan Januari tahun 1522. Anne dipanggil ayahnya untuk kembali pulang ke Inggris dengan tujuan akan dinikahkan dengan sepupu Irlandianya James Butler, seorang pemuda yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya. Pernikahan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan atas harta warisan dari Earldom of Ormond. Namun rencana itu berakhir dengan kegagalan. Mungkin karena Thomas Boleyn mengharapkan pernikahan yang lebih megah untuk putrinya. Atau mungkin saja ayahnya sudah menemukan tempat yang lebih tepat untuk putrinya, yaitu di istana raja. Apapun alasannya, negosiasi pernikahan terhenti total. James Butler kemudian menikahi Lady Joan Fitzgerald, putri dari pewaris James Fitzgerald, Earl of Desmond ke-10, dan Amy O'Brien. Setelah kegagalan pernikahannya, Anne menjalin kasih dengan Henry Percy, putra Earl of Northumberland, dan mereka mengadakan pertunangan rahasia. Asmara itu putus ketika ayah Percy menolak untuk mendukung pertunangan mereka. Wolsey menolak pertunangan mereka karena beberapa dugaan dan alasan.
Setelah kejadian ini, Anne dikirim ayahnya ke perkebunan pedesaan keluarganya, tetapi tidak diketahui berapa lama. Sekembalinya dari perkebunan, Anne datang ke istana sebagai pelayan kehormatan Catherine dari Aragon, istri dari Raja Henry VIII. Sedangkan Percy menikah dengan Lady Mary Talbot yang telah dijodohkan keluarganya sejak dirinya remaja. Sebelum menikahi Henry VIII, Anne telah memikat hati Thomas Wyatt, salah satu penyair terbesar pada periode Tudor. Bahkan Thomas Wyatt menyebutnya sebagai si cantik. Namun pada tahun 1520, Wyatt menikahi Elizabeth Cobham yang dalam banyak hal bukanlah istri pilihannya. Pada tahun 1525, Wyatt menuduh istrinya berzina dan akhirnya berpisah darinya. Kebetulan sejarawan percaya bahwa itu juga tahun di mana minatnya pada Anne meningkat. Pada bulan Februari atau Maret tahun 1526, Henry VIII mulai mengejar Anne. Tetapi Anne menolak usaha dan rayuan Henry karena dia tidak berniat menjadi selir raja. Tanpa ragu Henry VIII menghujani Anne dengan surat-surat cinta dan menyatakan dirinya terkena panah asmara. Karena sedang terbakar api cinta, Henry segera memusatkan keinginannya untuk menceraikan istrinya Catherine, sehingga dia bebas menikahi Anne. Henry mulai memutar otak ingin melepaskan diri dari pernikahannya. Dia dan Catherine tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Semua anak Catherine kecuali Mary meninggal saat masih bayi. Sebenarnya Catherine dari Aragon pertama kali datang ke Inggris untuk menjadi pengantin bagi saudara laki-laki Henry, yaitu Arthur, yang meninggal segera setelah pernikahan mereka. Karena Spanyol dan Inggris masih menginginkan aliansi, maka Catherine dinikahkan dengan Henry yang merupakan adik Arthur. Paus Julius II memberikan dispensasi untuk pernikahan mereka dengan alasan bahwa Catherine masih perawan. Catherine dan Henry menikah pada tahun 1509. Tetapi akhirnya Henry meragukan keabsahan pernikahan tersebut. Dia mengklaim bahwa ketidakmampuan Catherine untuk memberikan ahli waris adalah tanda ketidaksenangan Tuhan. Perasaannya terhadap Anne dan penolakannya untuk menjadi gundiknya mungkin berkontribusi pada keputusan Henry bahwa tidak ada paus yang memiliki hak untuk mengesampingkan Alkitab. Ini berarti bahwa dia telah hidup dalam dosa dengan Catherine selama bertahun-tahun. Meskipun Catherine dengan sengit menentang ini dan menolak untuk mengakui bahwa pernikahannya dengan Arthur telah disempurnakan. Anne melihat peluang dalam kegilaan Henry terhadapnya, dan ia melihat ini adalah peluang bagus untuk dirinya. Maka ia mengatakan kepada Henry bahwa dia memutuskan akan menyerah pada pelukannya jika ia didudukkan sebagai ratu yang diakui. Perlahan Anne mulai mengambil tempat di sisi Henry dan mulai turut campur dalam masalah pengambilan kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Walaupun sejatinya hubungan tersebut belum dibawa sampai ke tempat tidurnya, dalam artian hubungan mereka belum diikat dalam sebuah pernikahan yang sah. Pastor Wolsey gagal mendapatkan pembatalan pernikahan Henry dengan Catherine dari Paus Clement VII, dan pada tahun 1529 hingga tahun 1530, Anne membantu membawa kejatuhannya dan kematiannya. Ketika menjadi jelas bahwa Paus Clement VII tidak akan membatalkan pernikahan. Pada tahun 1532, Henry dan para penasehatnya seperti Thomas Cromwell mulai menghancurkan kekuasaan gereja Katolik di Inggris dan menutup biara-biara, yang akhirnya memicu terjadinya reformasi Inggris dan pemisahan gereja Inggris dari gereja Katolik Roma. Setelah tindakan ini, Thomas More mengundurkan diri sebagai kanselir dan meninggalkan Thomas Cromwell sebagai menteri utama Henry. Ketika Uskup Agung Canterbury William Warham meninggal pada tahun 1532, pendeta keluarga Boleyn yaitu Thomas Cranmer diangkat dengan persetujuan Paus. Selama periode ini, Anne memainkan peran penting dalam posisi internasional Inggris dengan memperkuat aliansi dengan Prancis. Dia menjalin hubungan baik dengan duta besar Prancis, yaitu dengan Gilles de la Pommeraye. Anne dan Henry menghadiri pertemuan dengan Raja Prancis di Calais pada musim dingin tahun 1532, di mana Henry berharap untuk mendapatkan dukungan dari Raja Francis I dari Prancis untuk pernikahan yang diinginkannya dengan Anne. Konferensi di Calais adalah semacam kemenangan politik.
Tetapi meskipun pemerintah Prancis memberikan dukungan implisit untuk pernikahan kembali, Henry dan Francis I mengadakan pertemuan pribadi dengan Anne. Dalam pertemuan tersebut, Raja Prancis tetap mempertahankan aliansi dengan Paus yang tidak dapat ditentangnya secara eksplisit. Pada tanggal 1 September tahun 1532, Henry memberi gelar Anne Marquis of Pembroke, sebuah gelar bangsawan yang pantas untuk seorang calon ratu. Dengan demikian, ia menjadi wanita terpandang, kaya, dan menjadi wanita penting di kerajaan. Henry juga yang melakukan penobatannya sendiri terhadap Anne. Keluarga Anne juga diuntungkan dari hubungan itu. Ayahnya diberi gelar Earl of Wiltshire. Henry juga datang memberikan gelar kepada sepupu Anne yang di Irlandia dengan gelar terbarunya menjadi Earl of Ormond. Pada perjamuan megah untuk merayakan pengangkatan ayahnya, Anne didahulukan daripada Duchess of Suffolk dan Norfolk. Dia duduk di tempat kehormatan di samping raja, yang biasanya ditempati oleh ratu. Berkat campur tangan Anne, saudara perempuannya yang janda yaitu Mary, menerima pensiunan tahunan sebesar 100 pound sterling, dan putra Mary yaitu Henry Carey dididik di biara Cistercian yang bergengsi. Henry dan Anne secara resmi menikah pada tanggal 25 Januari tahun 1533, setelah sebelumnya terjadi pernikahan rahasia pada tanggal 14 November tahun 1532. Pada tanggal 23 Mei tahun 1533, Uskup Agung Canterbury Thomas Cranmer, kerabat Anne yang baru diangkat, menyatakan pernikahan Henry dan Catherine dari Aragon batal demi hukum. Dan 5 hari kemudian, dia menyatakan pernikahan Henry dan Anne sah. Tidak lama setelah itu, Paus Clement mengucilkan Henry dan Uskup Agung Canterbury Thomas Cranmer. Sebagai hasil dari pernikahan ini dan ekskomunikasi ini, perpecahan pertama antara gereja Inggris dan Roma terjadi. Dan sejak itu Henry VIII mengambil alih gereja Inggris. Catherine secara resmi dicopot dari gelarnya sebagai ratu, dan Anne dimahkotai sebagai permaisuri pada tanggal 1 Juni tahun 1533 dalam sebuah upacara megah di Westminster Abbey dengan perjamuan sesudahnya. Dia adalah permaisuri Inggris terakhir yang dinobatkan secara terpisah dari suaminya. Tidak seperti permaisuri lainnya. Anne dimahkotai dengan mahkota Saint Edward yang sebelumnya hanya digunakan untuk memahkotai raja. Sejarawan Ellis Hunt mengatakan bahwa ini dilakukan karena kehamilan Anne terlihat saat itu dan anak itu dianggap laki-laki. Sesuai dengan tradisi, dia mengenakan pakaian putih dan di kepalanya ada mahkota emas yang di bawahnya rambut hitam panjangnya tergerai bebas. Setelah penobatannya, Anne menjalani rutinitas yang tenang di kediaman favorit raja di Istana Greenwich untuk mempersiapkan kelahiran bayinya. Anak itu lahir prematur pada tanggal 7 September tahun 1533 antara pukul 3 dan 4 sore. Namun bayi laki-laki yang diharapkan dapat menyelamatkan posisinya tersebut rupanya hanyalah sebuah angan-angan saja. Anne melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Elizabeth, yang kelak menjadi salah satu ratu terbesar Inggris yang bergelar Elizabeth I. Pemberian nama Elizabeth diambil mungkin untuk menghormati salah satu atau kedua neneknya. Ibu Anne bernama Elizabeth Howard, sedangkan ibu Henry bernama Elizabeth dari York. Kelahiran anak perempuan merupakan pukulan berat bagi orang tuanya, terutama Henry, yang dengan percaya diri mengharapkan anak yang lahir adalah anak laki-laki. Bayi putri itu diberi pembaptisan yang luar biasa. Tetapi Anne mengkhawatirkan putrinya Catherine, yaitu Mary, yang sekarang dilucuti gelarnya sebagai putri, yang dia anggap hal ini menjadi ancaman bagi posisi Elizabeth. Henry menenangkan ketakutan istrinya dengan memisahkan Mary dari banyak pelayannya dan segera mengirim Elizabeth ke Hatfield House, di mana Elizabeth akan tinggal dengan staf pelayannya yang cukup besar dan udara pedesaan dianggap lebih baik untuk kesehatan sang bayi. Anne pun merasa lega dan ia sering mengunjungi putrinya tersebut di Hatfield. Ratu baru memiliki staf pelayan yang lebih besar daripada ratu sebelumnya, yaitu Catherine dari Aragon. Ada lebih dari 250 pelayan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dari pendeta hingga penjaga kandang kuda, dan lebih dari 60 pelayan kehormatan yang melayani dan menemaninya ke acara-acara sosial.
Ada juga pendeta dan penasihat agamanya. Salah satunya adalah Matthew Parker, yang menjadi salah satu arsitek utama pemikiran Anglikan pada masa pemerintahan Putri Anne, yaitu Elizabeth I. Raja dan ratu barunya menikmati hari-hari yang cukup bahagia dengan periode ketenangan dan kasih sayang. Anne termasuk wanita yang boros. Dia menghabiskan banyak uang untuk gaun, perhiasan, hiasan kepala, kipas bulu burung onta, peralatan berkuda dan furniture. Dia mempertahankan tampilan mewah yang dibutuhkan oleh statusnya. Banyak istana direnovasi agar sesuai dengan seleranya dan Henry yang mewah. Waktu pun terus bergulir. Anne yang memiliki kecerdasan tajam dalam hal politik dan berwawasan maju, mulai merasa gelisah. Anne gagal memberikan anak laki-laki sebagai pewaris tahta, sehingga posisinya menjadi terancam. Dia tidak kunjung dikaruniai anak laki-laki seperti yang diharapkan Henry. Dia pernah hamil dan melahirkan, tetapi anaknya meninggal atau keguguran pada awal Natal tahun 1534. Sedangkan Henry menginginkan anak laki-laki sebagai penerusnya. Anne juga disalahkan karena telah mengatur dan menekan Henry. Dia disebut oleh beberapa rakyatnya sebagai pelacur raja. Opini publik semakin menentangnya setelah kegagalannya menghasilkan seorang putra. Namun akhirnya pada bulan Oktober tahun 1535 dia hamil lagi. Pada tanggal 8 Januari tahun 1536, berita kematian Catherine dari Aragon terdengar Raja Henry dan Anne. Namun berita ini membuat Henry dan Anne sangat gembira. Keesokan harinya, Henry dan Anne mengenakan pakaian kuning, simbol kegembiraan dan perayaan di Inggris, dan mereka merayakan kematian Catherine dengan perayaan. Dengan kematian Catherine, Anne berusaha berdamai dengan Mary yang merupakan anak Catherine. Namun Mary menolak tawaran Anne. Mungkin karena rumor yang beredar bahwa Catherine telah diracuni oleh Anne atau Henry. Ini dimulai setelah penemuan selama pembalsemannya bahwa hati Catherine warnanya menghitam. Para ahli medis modern sepakat berpendapat bahwa ini bukan akibat keracunan, tetapi karena kanker jantung. Suatu kondisi yang sangat langka yang tidak dipahami pada saat itu. Ratu Anne yang hamil lagi sadar akan bahaya jika dia gagal melahirkan seorang putra. Dengan kematian Catherine, Henry akan bebas menikah tanpa noda ilegalitas. Pada saat ini Henry sudah mulai melirik wanita lain, yaitu Jane Seymour. Dia memberinya liontin berisi potret miniatur dirinya dan Jane di hadapan Anne. Anne menanggapi dengan merobek liontin itu dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga jari-jarinya berdarah. Beberapa hari kemudian, saat Anne memasuki sebuah ruangan, Anne melihat Jane Seymour duduk di pangkuan Henry, dan hal tersebut membuatnya menjadi marah, sehingga menyebabkannya keguguran. Dan ini bertepatan pada hari Catherine dari Aragon dimakamkan di biara Peterborough. Seorang dokter kehamilan istana mengatakan bahwa kandungan Anne pada waktu itu sudah jalan 4 bulan dan tampaknya bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Kehilangan ini adalah awal dari akhir pernikahan kerajaan. Mengingat keinginan putus asa Henry untuk mendapatkan seorang putra. Dan inilah awal semua kebahagiaan yang dia dapatkan selama ini berubah menjadi peristiwa tragis yang akan diperolehnya. Sebenarnya Anne memiliki 2 anak yang lahir mati setelah kelahiran Elizabeth. Dan kemungkinan keguguran lagi pada musim panas tahun 1534. 2 tahun kemudian dengan usia kehamilan hampir 4 bulan pada bulan Januari tahun 1536. Ketika Anne pulih dari kegugurannya, Henry memboyong nyonya barunya Jane Seymour dengan cepat dipindahkan ke tempat tinggal kerajaan. Hal ini diikuti oleh saudara laki-laki Anne, yaitu George, yang ikut masuk dan tinggal di dalam istana kerajaan juga. Thomas Cromwell, mantan sekutu Anne, mulai berpaling dari Anne. Hal ini dikarenakan Anne sering berdebat dengan Cromwell mengenai redistribusi pendapatan gereja dan atas kebijakan luar negeri. Anne menganjurkan agar pendapatan didistribusikan ke lembaga amal dan pendidikan, dan dia menyukai aliansi Prancis. Sedangkan Cromwell bersikeras mengisi pundi-pundi raja yang terkuras, sambil mengambil bagian untuk dirinya sendiri, dan dia lebih memilih aliansi kekaisaran. Untuk alasan ini, Anne dianggap telah menjadi ancaman besar bagi Thomas Cromwell.
Menjelang akhir bulan April, seorang musisi Flemish dari pelayanan Anne bernama Max Meton ditangkap. Dia awalnya menyangkal menjadi kekasih ratu, tetapi kemudian mengaku, mungkin setelah disiksa atau dijanjikan kebebasan. Anggota istana lainnya Henry Norris ditangkap pada May Day. Tetapi karena dia seorang bangsawan, dia tidak mendapatkan hukuman penyiksaan. Sebelum penangkapannya, Norris diperlakukan dengan baik oleh raja. Henry bahkan menawarkan kudanya sendiri untuk digunakan pada perayaan May Day. Tampaknya selama perayaan tersebut raja diberitahu tentang pengakuan Smeton. Dan tidak lama kemudian, para konspirator yang diduga ditangkap atas perintahnya. Norris menyangkal kesalahannya dan bersumpah bahwa Ratu Anne tidak bersalah. Salah satu bukti yang paling memberatkan Norris adalah percakapannya dengan Anne yang tidak sengaja pada akhir bulan April, di mana dia menuduhnya sering datang ke kamarnya, bukan untuk membayar pengadilan kepada Matthew Shelton yang sedang menunggu, tetapi untuk dirinya sendiri. Disusul Francis Weston ditangkap 2 hari kemudian dengan tuduhan yang sama. Begitu pula William Brereton mempelai pria dari kamar penasihat raja. Thomas Wyatt, seorang penyair dan teman Anne yang diduga pernah tergila-gila padanya sebelum menikah dengan raja, juga dipenjara untuk tuduhan yang sama. Tetapi kemudian dibebaskan. Kemungkinan besar karena persahabatan keluarganya dengan Thomas Cromwell. Richard Pate juga dituduh memiliki hubungan seksual dengan ratu. Tetapi dia dibebaskan dari semua tuduhan setelah penyelidikan lebih lanjut tidak ada keterlibatan dirinya dengan Anne. Terdakwa terakhir adalah saudara Ratu Anne sendiri, yaitu adik laki-lakinya George Boleyn, ditangkap atas tuduhan telah melakukan insest dengan kakaknya Anne dan sebuah tuduhan pengkhianatan. Dia dituduh melakukan 2 insiden insest dengan saudaranya Anne, yaitu pada bulan November tahun 1535 di Whitehall dan bulan berikutnya di Eltham. Pada tahun 1536, Anne Boleyn ditangkap atas tuduhan perzinahan, pengkhianatan, dan insest. Meskipun banyak sejarawan percaya tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia dibawa ke menara di London untuk diadili. Anne berulang kali jatuh pingsan, dan berulang kali pula ia mengatakan bahwa tuduhan yang didakwakan kepadanya hanyalah fitnah dan bohong besar. Dia bersumpah tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. 4 orang tertuduh diadili di Westminster pada tanggal 12 Mei tahun 1536. Weston, Brereton, dan Norris secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak bersalah dan hanya Smeton yang mendukung raja dengan mengaku bersalah. 3 hari kemudian, Anne dan saudara laki-lakinya George Boleyn diadili secara terpisah di Menara London di hadapan 27 juri. Dia dituduh melakukan perzinahan, insest, dan pengkhianatan tingkat tinggi. Menurut Undang-Undang Pengkhianatan Edward III, perzinahan di pihak seorang ratu adalah bentuk pengkhianatan karena implikasinya terhadap mengkudeta tahta, di mana hukumnya adalah digantung, ditarik, dan dipotong-potong untuk seorang pria. Sedangkan untuk pelaku wanitanya dibakar hidup-hidup dalam waktu yang lama. Anne didakwa dengan tuduhan telah melakukan perzinahan, terutama tuduhan perzinahan insest, juga dirancang untuk meragukan karakter moralnya. Bentuk pengkhianatan lain yang dituduhkan terhadapnya adalah merencanakan kematian raja dengan tanda kutip kekasihnya, sehingga dia nantinya dapat menikahi Henry Norris. Satu lagi yang membuat miris adalah mantan tunangan Anne yaitu Henry Percy duduk di dewan juri dengan suara bulat menyatakan Anne bersalah. Saat vonis diumumkan, Anne jatuh pingsan dan harus digendong dari ruang sidang. Pada akhirnya Anne dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. George Boleyn dan orang-orang tertuduh lainnya dieksekusi pada tanggal 17 Mei tahun 1536. William Kingston, sang polisi menara London, melaporkan bahwa Anne tampak sangat tenang dan bahagia dan siap untuk mengakhiri hidupnya. Henry meringankan hukuman Anne dari pembakaran menjadi pemenggalan kepala dan alih-alih membuat seorang ratu dipenggal dengan kapak biasa. Dia membawa seorang ahli pedang dari Saint-Omer di Prancis untuk melakukan eksekusi. Kematiannya yang akan datang mungkin telah menyebabkan kesedihan yang luar biasa bagi Anne selama dia di penjara. Puisi yang berjudul Oh Death Rock Me Asleep umumnya diyakini telah ditulis oleh Anne
yang mengungkapkan bahwa dia mungkin berharap kematian akan mengakhiri penderitaannya. Sesaat sebelum fajar, dia memanggil Kingston untuk mendengarkan misa bersamanya dan bersumpah di hadapannya demi keselamatan abadi jiwanya, demi sakramen suci, bahwa dia tidak pernah tidak setia kepada raja. Dia secara ritual mengulangi sumpah ini, baik sebelum dan sesudah menerima sakramen Ekaristi. Pada pagi hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 1536, Anne dieksekusi di dalam kawasan menara, bukan di lokasi peringatan eksekusi. Menurut sejarawan Eric Eve, eksekusi itu dilakukan di atas mimbar yang didirikan di sisi utara Menara Putih, di depan tempat yang sekarang menjadi barak Waterloo. Dia mengenakan rok merah di bawah dan mengenakan gaun longgar abu-abu gelap dari damas yang dipadu dengan bulu dan mantel karpelai. Ditemani oleh 2 pelayan wanita, Anne melakukan perjalanan terakhirnya dari rumah ratu ke mimbar, tempat yang akan diadakannya eksekusi untuk dirinya. Anne menaiki tangga dan berpidato singkat. Dia dengan anggun berbicara kepada orang-orang yang datang untuk melihat eksekusinya. Dengan suara yang agak diliputi oleh kelemahan, tetapi dia berusaha mengumpulkan kekuatan saat dia melanjutkan. Dia memohon para pendengarnya untuk memaafkannya dan meminta doa mereka. Tidak perlu katanya untuk menceritakan mengapa dia ada di sana. Tetapi dia berdoa kepada hakim seluruh dunia untuk berbelas kasih kepada mereka yang telah menghukumnya. Dan dia memohon mereka yang datang untuk berdoa bagi raja. Dalam pidato singkatnya, Anne juga menyebut Henry sebagai raja hebat, raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan, dan raja yang mencintai rakyatnya. Para penonton tidak bisa menahan air mata. Diperkirakan bahwa Anne menghindari mengkritik Henry untuk menyelamatkan putrinya Elizabeth dan keluarganya dari konsekuensi lebih lanjut. Bahkan di bawah tekanan ekstrim seperti itu, Anne tidak mengaku bersalah dan memang secara halus menyiratkan ketidakbersalahannya. Mantel karpelai telah dilepas dan Anne melepas hiasan kepalanya, menyelipkan rambutnya di bawah jepitan rambutnya. Setelah perpisahan singkat dengan dayang-dayangnya yang menangis dan berdoa untuk mengantarkan ratu mereka, dia berlutut dan salah satu dayangnya mengikatkan penutup mata di matanya. Dia berlutut tegak dalam gaya eksekusi Perancis. Doa terakhirnya terdiri dari pengulangan terus-menerus. Yesus, terimalah jiwaku, ya Tuhan, kasihanilah jiwaku. Eksekusi dilakukan hanya dengan sekali tebasan pedang, dan eksekusi ini disaksikan oleh Thomas Cromwell, Charles Brandon, Adipati Suffolk ke-1, anak tidak sah raja yaitu Henry Fitzroy, wali kota London, serta anggota dewan, sheriff dan perwakilan dari berbagai serikat negara. Sebagian besar dewan raja juga hadir. Cranmer yang berada di istana Lambeth dilaporkan menangis terseduh-seduh setelah memberitahu Alexander Alice. Dia yang telah menjadi ratu Inggris di bumi, hari ini akan menjadi ratu di surga. Ketika tuduhan pertama kali diajukan terhadap Anne, Cranmer telah mengungkapkan keheranannya kepada Henry dan keyakinannya bahwa dia seharusnya tidak bersalah. Cranmer merasa rentan karena kedekatannya dengan ratu. Pada malam sebelum eksekusi, dia menyatakan pernikahan Henry dengan Anne batal, seperti pernikahan Catherine sebelumnya. Dia tidak melakukan upaya serius untuk menyelamatkan nyawa Anne. Meskipun beberapa sumber mencatat bahwa dia telah mempersiapkan kematiannya dengan mendengar pengakuan dosa pribadinya yang terakhir, di mana dia menyatakan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Seorang teman Skotlandia menemukan Cranmer menangis tak terkendali di tamannya di London dan mengatakan bahwa dia yakin bahwa Anne sekarang telah pergi ke surga. Anne dimakamkan di kuburan tak bertanda di Kapel St. Peter at Vincula. Kerangkanya diidentifikasi selama renovasi kapel pada tahun 1876. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria, makam Anne sekarang sudah diidentifikasi di lantai marmer. Anne menjadi permaisuri Inggris hanya sebentar, yaitu sejak tahun 1533 hingga tahun 1536, hanya 3 tahun saja. Mirisnya lagi, tidak sampai 2 pekan setelah istrinya dihukum mati, Raja Henry VIII segera menikahi wanita lainnya yang bernama Jane Seymour. Dari pernikahannya dengan Jane Seymour, Henry memiliki seorang anak laki-laki seperti yang diharapkannya.
Sebenarnya Henry sudah memiliki anak laki-laki dari seorang selirnya. Namun tetap saja ia menginginkan seorang anak laki-laki yang terlahir dari permaisurinya, anak yang nantinya sebagai penerusnya. Banyak sejarawan percaya bahwa tuduhan terhadap Anne adalah tuduhan palsu. Ia dieksekusi mati atas kesalahan yang belum tentu dilakukannya. Tuduhan itu dikeluarkan oleh Henry VIII untuk menghapus Anne Boleyn sebagai istrinya dan memungkinkan dia untuk menikahi istri ketiganya, yaitu Jane Seymour. Sang raja rupanya mengharapkan seorang ahli waris laki-laki dari istri ketiganya itu. Setelah penobatan putrinya sebagai ratu, Anne dihormati sebagai pahlawan reformasi Inggris. Tuhan telah memberikan bukti kebajikannya dengan memastikan putrinya Elizabeth I naik tahta. Selama berabad-abad Anne telah menginspirasi atau disebutkan dalam berbagai karya seni dan budaya. Akibatnya dia tetap dalam ingatan populer dan disebut sebagai permaisuri paling berpengaruh yang pernah dimiliki Inggris. Walaupun ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa hukuman yang diterimanya sudah setimpal dengan perbuatannya, karena telah merebut Henry dari Catherine, sehingga Catherine diusir dari istana. Bahkan Catherine dicopot dari gelar permaisurinya dan hidup dalam pengasingan. Kisah Ratu Inggris satu ini memang sangat fenomenal, sebab sejarah menyatakan bahwa dia merebut Raja Henry VIII dari istrinya yang bernama Catherine. Apalagi kedudukannya memang tidak sebanding dengan Catherine yang berasal dari keluarga raja dan kaisar. Sementara Anne Boleyn berasal dari keluarga diplomat. Kisah kehidupan tragis yang dialami oleh Anne Boleyn banyak diadaptasi oleh berbagai serial dan film. Setelah mendengar kisah ini, bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang kisah Ratu Anne Boleyn dari Inggris ini? Apakah yang dituduhkannya itu benar atau hanya fitnah agar Raja Henry bisa menikah lagi dengan Jane Seymour? Ataukah hukuman Anne layak ia dapatkan mengingat dia juga telah menyakiti Ratu Catherine dari Aragon? Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.